Santan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam budaya kuliner di negara kita. Namun santan juga menyimpan banyak cerita dan mitos di dalam kehidupan keseharian kita. Santan dibenci, santan dihindari karena santan bisa memberikan kontribusi kesehatan yang kurang baik bagi masyarakat atau orang yang mengkonsumsinya. Namun sejatinya beberapa riset menyatakan bahwa santan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana santan bisa membantu dan mengembangkan kesehatan kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita mendapatkan informasi yang benar tentang manfaat santan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah kelapa. Indonesia menjadi negara dengan pengekspor kelapa terbesar di dunia. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, kelapa juga mempengaruhi pengembangan dan budaya kulinernya. Nah, salah satunya adalah kuliner yang berbasis santan. Aneka makanan baik itu lauk pauk, nasi, dan jajanan itu banyak sekali menggunakan santan. Dan kita bisa melihat bagaimana orang Minang membuat rendang. Rendang yang semuanya dominasinya dengan santan. Bahkan tidak hanya santan, kelapanya sendiri pun dijadikan bagian dari rendang. Kemudian ada opor, ada gulai, semua menjadi warisan budaya berbasis santan. Di balik populernya santan sebagai bagian dari budaya kuliner Nusantara, santan juga menyimpan banyak kisah dan cerita, bahkan mitos. Masyarakat banyak menghindari karena diceritakan, dikisahkan, bahkan juga diyakini sebagai sebuah mitos bahwa santan dapat merusak kesehatan kita. Santan berakibat kepada peningkatan kolesterol. Santan akan bisa menambah kita sakit. Santan banyak sekali kisah di balik santan ini. Namun sebetulnya santan ini akan berpengaruh kepada kesehatan bila memang kesehatan kita sudah mulai memburuk. Kondisi kesehatan dan kerusakan tubuh kita yang tidak bisa mengadaptasi sumber nutrisi yang berasal dari santan ini. Maka beberapa peneliti menyatakan bahwa santan juga akan mempengaruhi buruk pada kesehatan. Dari hasil telaah dan analisis para peneliti, sejatinya santan itu mempengaruhi kesehatan bila memang kesehatan itu sudah memburuk. Maka kehadiran santan itu akan menambah kerusakan di dalam tubuhnya. Belum lagi santan diolahnya seperti apa, bagaimana menggunakan santannya. Maka tidak bisa kita secara otomatis mengklaim bahwa santanlah yang membuat kerusakan tubuh itu. Coba sebut saja ketika ada orang jantung, nah kebanyakan santan sih. Ketika ada orang yang kolesterolnya tinggi, maka kita mengatakan, ya kebanyakan santan sih, hindari, jangan makan santan. Artinya, jangan mengkonsumsi santan agar kolesterolnya tidak menambah tinggi. Lalu, jangan mengkonsumsi santan karena Anda dalam masalah jantung. Sehingga inilah yang menjadi mitos. Bukan santan kan yang bikin tubuh kita menjadi rusak dan sakit, tetapi justru beberapa ahli menyatakan bahwa di dalam santan mengandungi beberapa nutrisi yang dapat berkontribusi bagi peningkatan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Yang pertama, bahwa santan mengandungi lemak sehat, yaitu asam laurat dan MCT. Nah, dua nutrisi ini akan membawa pada efek yang cukup luar biasa bagi pengembangan dan keselamatan selaput otak atau sel yang ada di dalam otak kita. Kemudian berikutnya, santan mengandung mineral penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita memproduksi mineral sangat terbatas. Di luar mengkonsumsi garam, santan ini akan memberikan efek kepada peningkatan mineral di dalam tubuh kita. Selain itu, santan juga menjadi energi yang paling cepat untuk mengembalikan stamina, terutama untuk kalangan atlet.
santan menjadi pilihan untuk segera mengembalikan stamina yang telah terkuras habis berolahraga. Kemudian, kandungan vitamin E dan lemak baik yang ada di dalam santan juga bisa mengembalikan dan mengondisikan kulit menjadi lebih baik. Selain itu, santan juga ketika bercampur dengan makanan akan bisa memaksimalkan komposisi vitamin A, D, E, dan K yang ada di dalam makanan lain. Keterlibatan santan ini akan membantu pencapaian yang luar biasa dari nutrisi yang ada di bahan lain. So, sekarang kita bisa mulai merubah bahwa santan bukanlah musuh, tetapi santan adalah sahabat sehat kita. Setelah kita merubah paradigma kita terhadap santan, dari santan yang menjerumuskan kesesatan dan kerusakan tubuh kita, sekarang kita bisa memanfaatkan santan sebagai penopang kesehatan kita. Dalam praktek kita, nenek moyang kita dan para tetua kita sudah memulai itu, mengintegrasikan menu-menu hariannya seperti sayur, kemudian bahan-bahan konsumsi yang lain, dimasukkan santan untuk mendapatkan manfaat dari menu itu bagi kesehatan, bukan hanya untuk meningkatkan selera, namun santan lebih kepada upaya untuk memaksimalkan nutrisi dalam menu-menu harian kita. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan santan sebagai pengganti susu di dalam minuman-minuman kita. Menggunakan santan ya tetap juga butuh kebijakan dari kita. Kita yang tahu tubuh kita, maka kita yang mengatur tentang seberapa besar dan seberapa sering santan kita gunakan. Porsi ini akan mengantarkan kita pada kesehatan dan keselamatan tubuh, sehingga sesuatu yang berlebih itu juga akan tetap berefek buruk kepada kesehatan kita. So, kita berusaha untuk sebijak mungkin dalam menggunakannya dengan memperhatikan tubuh kita, bukan rasa di dalam lidah kita. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kita jadikan acuan agar kita tetap bisa sehat dan menyelamatkan tubuh kita dari kondisi yang buruk dan tidak akan menjadi menyalahkan santan. Nah, yang pertama adalah pilihlah santan yang sudah benar-benar terpercaya. Nah, tips yang pertama adalah memperhatikan sumber asal dari santan. Santan dengan kelapa yang masih segar itu menjadi mendukung kualitas santan yang kita gunakan. Kemudian, bila kita mengkonsumsi santan dalam kemasan, perhatikan labelnya. Baca dan coba dicari ada menggunakan bahan pengental atau tidak. Kemudian cek juga tanggal pembuatan dan kadaluarsanya, serta pastikan segelnya masih utuh agar santan tidak terkontaminasi. Yang kedua, bijak dalam menggunakan santan, bahwa santan akan bisa memberikan kesehatan tubuh kita, namun tidak boleh over. Yang ketiga adalah membiasakan menambahkan sesuatu di dalam santan agar nutrisi itu menjadi lebih berkualitas. Dan yang berikutnya, pastikan bahwa santan kita belum berubah rasa, belum berubah tekstur, belum berubah warna. Pastikan ini, karena akan mempengaruhi kesehatan kita. Bukan santannya, tetapi kadaluarsanya yang bermasalah. Yang terakhir, kita memastikan kebutuhan kita terhadap santan. Apakah kita butuh santan kental atau kita butuh santan yang lebih encer? Maka di beberapa menu makanan itu ada tahapan dalam penggunaan santan, terutama ketika olahan rendang. Mengapa santan kental itu harus lebih dahulu, lalu kemudian baru santan encernya. Semua memiliki filosofi dan tujuan agar bahan makanan kita dan saat kita konsumsi memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Santan sudah menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup kita. Namun, kita tetap harus bijak di dalam menggunakan santan ini sebagai bagian dari lifestyle. Agar kita tetap bisa mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita.
Sahabat, bila video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita tetap sehat dan selalu istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.